kali ini kami dari kelompok 1 sedikit menjelaskan tentang tools yang digunakan dalam Whitebox testing, di mana materi yang kita ambil yaitu Veracode. Langsung saja kita masuk ke pengertian Veracode, di mana Veracode itu adalah perusahaan keamanan aplikasi yang berbasis di Burlington yang menawarkan platform berbasis cloud untuk manajemen risiko aplikasi. Veracode didirikan pada tahun 2006 oleh tim praktisi keamanan aplikasi dari EdTech, Warden Symantec, dan VeriSign untuk menyediakan layanan tinjauan keamanan aplikasi pihak ketiga otomatis. Teknologi inti dari layanan Veracode adalah mesin analisis kode statis yang menganalisis aplikasi yang dikompilasi untuk mengetahui kelemahan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, NIM 191230902. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Veracode, yaitu sejarahnya. Teknologi inti Veracode awalnya disebut Smarix Analyzer, dibuat oleh Christine Riot sebagai proyek penelitian start untuk mengotomatiskan identifikasi kelemahan keamanan dalam kode yang dikompilasi sebagai stake dibeli oleh Symantec, Riot, dan Chris Paul bekerja dengan Jeff Fagnan dari Atlas Venture dan Mario Cristiano dari Ventures untuk memutar teknologi sebagai perusahaan independen. Demonstrasi pertama dari layanan Veracode adalah di pameran dagang RS Security pada Februari 2017. Pada tanggal 29 November 2011, perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah menunjukkan Robert T. Brennan, mantan CEO Iron Mountain Incorporated, sebagai CEO baru. Veracode telah memenangkan penghargaan dari Bertrand Analysis Industry, termasuk Gartner yang menyebut Veracode sebagai vendor keren. Pada tahun 2018, solusi keamanan terbaik untuk layanan keuangan majalah SC pada tahun 2009 dan produk keamanan informasi tahun ini untuk 2009 SD Times 100 dan penghargaan inovasi sebagai pemimpin dari Gender Magic Quadrant 2010 untuk pengujian keamanan aplikasi statis dan sebagai visioner, dan Gartner Magic Quadrant 2011 untuk pengujian keamanan aplikasi dinamis. Pada Januari 2013, Forbes memasukkan Veracode ke dalam daftar perusahaan paling menjanjikan di Amerika. Itulah materi sejarah dari Veracode. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Lestari Astuti, NIM 191230914. Saya jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Veracode. Veracode menawarkan penilaian keamanan aplikasi melalui berbagai teknologi, termasuk analisis kode statis pada executable biner yang dikompilasi atau BT-kode, analisis aplikasi web dinamis, dan pengujian penetrasi manual dan tinjauan kode sumber. Kemampuan disampaikan melalui perangkat lunak sebagai platform layanan dan dijual dengan berlangganan. Dengan menggunakan platform Veracode,
Pengguna dapat mendeteksi dan melakukan triase kelemahan, mendapatkan peringkat keamanan, dan meninjau temuan dan metrik tentang aplikasi mereka. Veracode mendukung analisis biner, bit, kode, dan format aplikasi lainnya dalam berbagai bahasa, platform, dan compiler yang berbeda, termasuk C++, C, Java, Net, Bitcode, PHP, Cold Fusion, Ruby on Rails, Windows Mobile, BlackBerry, Android, dan iOS. Membandingkan analisis biner statis Veracode dengan penganalisis kode sumber statis lainnya. Dow Dinelli di InfoWord menulis, Veracode telah menghasilkan penawaran yang berbeda dari penganalisis keamanan statis lainnya dalam dua hal penting. Yang pertama, ia menganalisis biner aplikasi, bukan kode pengembangan atau bahkan ketika kode sumber tidak tersedia atau tidak tersedia. Yang kedua, disediakan sebagai layanan outsourcing. Pelanggan mengirim biner Veracode, kemudian Veracode mengirim kembali laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resita Sampai Membunga, NIM 1912300896. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Verified. Veracode memberikan tanda keamanan Verified sebagai indikator kualitas untuk tingkat keamanan aplikasi dan komponen perangkat lunak. Peringkat Veracode didasarkan pada standar yang diterima industri untuk penilaian perangkat lunak, termasuk CVE dan CVCC, terhadap tolok ukur kerentanan seperti OWASP Top 10 dan CV SANS Top 25. Selanjutnya, riset keamanan. Grup riset keamanan Veracode akan mengelola blok Zero sebentar lagi. Tim telah ikut menulis buku The Art of Software Security Testing dan menerbitkan penelitian termasuk mendeteksi perangkat lunak milik dan BlackBerry Mobile Spyware. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Tina Meriani, NIM 1912300893. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Veracode, yaitu contoh kasus ancaman presetas terhadap Internet of Things. Mayoritas masyarakat sekarang ini memiliki perangkat digital yang terintegrasi antara perangkat ataupun sistem tertentu. Koneksivitas perangkat dapat melalui internet ataupun sistem yang dibangun oleh perusahaan tertentu, yang tujuannya tentu saja sebagai alat bantu berbagai aktivitas manusia. Contoh yang paling sederhana adalah akses telepon seluler yang berhubungan keamanan pintu dan perangkat elektronik rumah. Akses sistem kemanapun, garasi rumah, yang berbagai alat lainnya yang saling terintegrasi dalam dunia ICT. Hal ini dipopulerkan disebut Internet of Things. Namun, pernahkah Anda membayangkan apa yang jadikan jika para present hacker dapat membobol perangkat-perangkat tersebut? Pekerjaan perusahaan keamanan aplikasi Veracode memikirkan tentang hal yang sama, akhirnya mempelajari dan meneliti 6 alat Internet of Things yang umumnya dipergunakan konsumen dan dapat ditemukan dan mengejutkan bahwa ternyata mereka rentan diretak hacker. Pengujiannya dilakukan dengan cara tag izin, yakni untuk menyebutkan nama produk serta keamanan rumah. Pengujian serupa sebelumnya dilakukan oleh Helvet Packet tahun lalu dan fokus yang sama, namun tanpa menyebutkan nama perangkat yang diuji. Jika tempat Anda dilengkapi dengan peralatan yang dimaksud Internet of Things, manakah seperti yang harus jadi pertimbangan Anda? Veracode membeli perangkat pada bulan Desember yang memulai meneliti laboratorium pada Januari. Selama peneliti
Veracode memantau semua arus data masuk keluar dan tiap perangkat. Veracode menjelaskan mereka menemukan yang disebut dengan kelemahan signifikan pada keamanan. Mayoritas perangkat yang diuji membangun produk tidak cukup fokus pada keamanan yang privasi sebagai produk sebagai desain prioritas. Hal ini membayangkan konsumen karena berisiko terhadap serangan atau gangguan fisik, kata hasil laporan. Dalam 6 kasus, Veracode melaporkan menghasilkan temuan kepada vendor dan semua merespon dengan perbaikan maupun demikian. Akan dibahas 2 contoh dari hasil studi penelitian ini yang menarik dan sedikit memperbaiki. Walaupun demikian, yang dibahas 2 hasil penelitian yang menarik dan sedikit melaporkan. Salah satu menyangkut sistem MyQuick Garage dan Chamber. Perangkat ini dapat membantu penggunaan untuk membuka dan menutup pintu garasi hanya melalui telepon pintar dan smartphone. Ya, demikianlah materi dari contoh kasus. Saya akhiri dengan wassalamualaikum